Hoki rezeki, dewa penolong untuk orang yang berzodiak Taurus. Untuk di bulan Mei ini, mungkin kita tidak tahu ya, apakah Anda itu bisa mendapat satu kata grafik peruntungan yang baik, atau memang malah sebaiknya. Ya, tapi biasanya untuk orang zodiak Taurus itu bisa mendapat satu kata kegembiraan, kebahagiaan, dan menarik rezeki ya. Untuk asmara percintaan ini biasanya lebih banyak keras kepala terhadap pasangan ya. Tapi memang selalu bisa meluluhkan perasaannya itu bagaimana yang terbaik ya. Sehingga bisa menciptakan suatu kata keharmonisan, kata tanda tawaria untuk si pasangan Taurus. Halo teman-teman semuanya, teman-teman subscriber, teman yang paling setia untuk selalu mengikuti video channel YouTube Evan Jaya. Kali ini saya akan meramalkan tentang orang yang berzodiak Taurus dari segi asmara percintaan, hoki rezeki, dan dewa penolong ya. Nah, jadi di sini teman-teman untuk orang yang berzodiak Taurus itu ya bagaimana ya nanti kita akan melihat dulu dari segi kartu remi. Tapi sebelum itu teman-teman jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe supaya selalu bisa membantu Anda dan mendapatkan satu kata info ramalan untuk Anda semuanya ya. Dalam kehidupan itu kita nanti akan saya bantu bagaimana untuk mendapatkan satu kata hal yang baik dan dijalankan dalam kehidupan Anda ya. Oke teman-teman sini kita akan mengambil dulu kartu remi, kita akan meramal. Ini kita akan meramalkan dulu dari segi asmara ataupun percintaan ya. Nah, untuk orang yang berzodiak Taurus ya. Nah, jadi di sini untuk orang berzodiak Taurus, di sini banyak hal yang tidak baik sekali ya. Di sini dari segi pacaran ya, banyak kesedihan, banyak galaunya, banyak sesuatu hal yang tidak mendapatkan suatu kata kepastian. Baik bagi Anda yang zodiak Taurus yang sedang single jomblo, ini eh, ada seorang wanita ya berkulit sawo matang, rambutnya panjang, bisa lurus juga ya. Ini adalah orang yang menyukai Anda, tapi di sini bukanlah suatu kata jodoh Anda. Dan jika Anda zodiak Taurus adalah seorang wanita, ini adalah mengenai tentang gambaran percintaan Anda. Sangat tidak bagus sekali karena banyak suatu kata gejolak dari asmara percintaan yang tidak mendapatkan suatu kata kebijakan, lebih banyak kecemburuan dan kegelisahan hati. Nah, jika Anda adalah zodiak Taurus, seorang pria, ini adalah seorang wanita yang menyayangi Anda, merindukan Anda, dan melakukan suatu kata hal yang baik untuk melaksanakan suatu kata hubungan yang lebih dekat. Tapi di sini kayaknya sebenarnya banyak halangan ya. Nah, jadi di sini mungkin Anda ingin bertemu dengan kata jodoh Anda juga di sini mungkin di sini jodoh Anda juga. Jadi Anda seorang pria zodiak Taurus tidak mendapat suatu kata jodoh yang baik. Ya, bagi Anda sedang berpasangan, ini juga dari pihak si wanitanya sangat tidak bagus sekali ya. Jadi banyak mendapatkan satu kata kegelisahan dan banyak banyak suatu kata kesedihan. Jadi jodoh Anda itu tidak mendapatkan suatu kata hal yang positif yang bisa diambil. Nah, jika Anda sendiri adalah seorang pria, ya, misalnya Anda adalah seorang wanita, ini sih di kalau saya di sini kayaknya Anda lebih banyak-banyak membuat satu kata komitmen dan kerjasama antar pasangan Anda. Tapi semuanya itu tidak mendapatkan suatu kata kepastian. Karena dia sendiri itu, dia sendiri untuk zodiak Taurus itu mendapat suatu kata pasangan yang uh, kurang bisa melakukan suatu kata komitmen yang benar-benar bisa mendapat suatu kata harapan yang baik. Karena dia sendiri pun juga mendapat suatu kata menderita ataupun kesusahan. Jadi di sini kalau saya lihat sini kekuatan hubungan cinta kalian tuh baik dari segi udah berpasangan, yang sudah menikah, yang sudah berpacaran, tidak mendapatkan suatu kata titik hal yang baik. Jadi di sini banyak mendapatkan suatu kata titik kejenuhan ya. Coba di sini kita akan lihat dua sisi kehidupan. Coba di sini kita akan lihat dulu tiga kartunya, sisi kehidupan kiri dan sisi kehidupan kanan. Di sini dari segi asmara dan percintaan, di sini mendapatkan bahwa banyak suatu kata keyakinan, banyak kata janji, komitmen, tapi di sininya banyak halangan, tidak mendapatkan suatu kata titik pusat bahagianya, rindunya,
keselnya, kecewa ada. Ini sisi kehidupan kiri ya. Coba di sini sisi kehidupan kanan, ini mendapatkan suatu kata yakinnya, percaya dirinya, kasih sayangnya, cintanya, ya, uh, kekuatan cintanya sangat bagus sekali dari sisi kanan. Tapi di satu sisi komitmennya itu masih belum bisa dijalankan, masih belum bisa mendapatkan suatu kata hal positif, hal yang baik. Jadi apapun semuanya itu tidak nampaklah suatu kata yang benar-benar bisa mendapatkan suatu kata kebaikan. Apalagi suatu kata positif pun juga tidak ada, ya. Coba di sini saya akan membuka dulu 5 kartunya. Kita akan lihat dulu solusinya bagaimana. Karena dari segi asmara percintaan untuk orang yang berzodiak Taurus itu kayaknya susah untuk bisa mendapatkan satu kata kebaikan. Coba di sini 5 kartunya ini mengatakan bahwa dari segi wanita, segi pria itu mendapatkan suatu kata kesedihan, ya. Tapi di sini, ya, di sini ada pihak orang ketiga, orang yang berkulit putih dengan orang yang berkulit putih ini bisa mendapatkan suatu kata jodoh yang bagus sekali, ya. Mungkin di sini dia sedang menjalani suatu kata percintaan. Tapi di sini seorang wanita, seorang pria tidak mendapat suatu kata titik baik dari si wanita ini walaupun memang sudah berpasangan, ya, sudah berpacaran tapi tidak mendapat suatu kata titik titik rasa bahagia tapi mendapat rasa titik jenuh. Di sini hanya bisa memaksakan kehendak, tapi di sini dia bisa mendapatkan suatu kata seorang wanita atau seorang pasangan yang benar-benar bisa membuat dia bahagia, tidak hidup tertekan batin ya. Jadi di sini ini solusinya nih mengatakan bahwa sebenarnya di pasangan seorang pria ini ada pihak orang ketiga ya. Jadi di sini dari suatu uh, pihak pria untuk yang zodiak Taurus untuk seorang wanita ini kalau saya di sini kayaknya memang lebih banyak sedihnya daripada si prianya. Prianya ini kalau saya lihat sini untuk zodiak Taurus lebih banyak tertekan batin, tertekan perasaannya sehingga dia dia rela mencari pihak orang ketiga ataupun mencari wanita lain supaya tidak terbebani gitu loh. Jadi ini solusinya pihak orang dari pihak wanita ataupun pihak pria ini prialah yang sangat menderita daripada ketimbang dari pihak wanita ya. Jadi ya teman-teman di sini, ini kalau saya lihat tidak mendapat suatu kata kebaikan ataupun yang bisa dilakukan dalam suatu kata hubungan. Zodiak Taurus itu kalau saya lihat sini lebih banyak yang banyak menuntutnya tuh dari pasangan zodiak Taurus seorang wanita ketimbang pasangan zodiak Taurus si pria ya. Karena kalau dilihat-lihat si pasangan zodiak Taurus yang pria lebih banyak tidak mendapat suatu kata titik kebahagiaan, titik jenuh yang terus dipaksakan untuk menjalankan suatu kata komitmen. Terus yang sedangkan dari pihak zodiak Taurus dari wanita lebih banyak memasangkan kehendak gitu ya teman-teman ya. Nah coba di sini kita akan lihat dulu pesannya apa supaya kita bisa lebih tahu ke depannya. Di sini pesannya ini untuk asmara percintaannya ini mengatakan bahwa banyak kejengkelan ya, banyak halangannya dan tidak mendapat satu kata titik baik. Di sini di sini ini mengatakan bahwa dari pihak wanita ya jangan terlalu banyak memasangkan kehendak dan melakukan suatu kata hal positif ya. Memang menurut Anda tuh memang suatu kata hal yang baik, hal yang positif, tapi di sini banyak halangannya dan banyak menuntut suatu kata uang gitu. Jadi di sini mungkin untuk menuntut suatu kata pernikahan, ataupun modal usaha, ataupun komitmen yang mengenai uang, itu semuanya tuh sangat nihil sekali karena tidak membuahkan suatu kata hasil yang baik. Hal yang baik banyak halangannya. Jalan jalan jalan, jalan titik terang banyak halangan dan tidak mendapatkan suatu kata hal positif. Jadi sini pesannya mengatakan bahwa banyak bersabar karena semuanya itu dipasangkan dengan acara apapun orang zodiak Taurus itu sangat susah untuk menggapai harapan yang diinginkan ya. Nah, jadi di sini teman-teman untuk orang yang berzodiak Taurus dari segi asmara percintaannya sih ya tidak mendapat satu kata hal yang bagus, kurang mateng, kurang dewasa dan kurang mandiri ya, lebih banyak memasangkan kehendak dan lebih banyak keras kepalanya. Egonya juga tinggi, jadi tidak bisa menyeimbangkan yang mana yang baik dan mana yang benar, yang mana yang perlu dijalankan dan mana juga yang harus diterapkan gitu ya. Nah, oke teman-teman, kita akan lanjutkan lagi dari segi hoki rezeki Dewa Penolong ya. Kita menarik 5 kartu.
Kita akan lihat ya. Di sini 5 kartu ini mengatakan bahwa untuk mendapat satu kata hal yang baik di sini masih belum bisa diterapkan ya. Nah, jadi di sini dari segi hoki rezeki dewa penolong untuk mendapatkan suatu kata baik, rezeki, pendapatan, keuntungan semuanya tuh nihil. Ya, banyak halangannya, banyak sabarnya. Jadi di sini banyak mendapat suatu kata titik jenuh dan tidak mendapat suatu kata keuntungan di bulan Mei ya. Sangat terpuruk sekali dan tidak mendapat suatu kata kebaikan. Coba di sini kita akan lihat dulu dari sisi kehidupan kiri kanan. Kita akan menarik dulu 3 kartunya dari sisi kiri dan sisi kanan. Di sini sisi kehidupan kirinya ini mengatakan bahwa ada kuasa gelap ya yang menghalangi dan menutupi aura rezeki Anda ya. Jadi di sini dewa penolong sebenarnya sih datang ingin membantu Anda, cuman di sini banyak kurang adanya keserusan dan pelin-pelan ya dari dewa penolong dan tidak mendapat suatu kata kepercayaan diri ya ataupun ketekunan ataupun keyakinan dari diri sendiri dan orang lain. Jadi di sini tidak mendapat suatu kata jalan cahaya titik terang. Dari sisi kehidupan kanan, ini mengatakan bahwa banyak perhatian ya. Di sini ada suatu kata tujuan rencana yang dilakukan. Di sini harus lebih banyak bijaksana, harus lebih banyak menekunkan diri Anda, banyak mendapat suatu kata yang lebih baik lagi ya. Karena di sini kalau saya lihat kayaknya ada sesuatu yang membuat Anda itu sangat susah sekali untuk dijalankan. Bisa dibilang rencana tujuan tuh yang sudah diterapkan itu tidak mendapat suatu kata baik gitu loh. Jadi banyak sesuatu hal yang bermaksud ingin menghalang-halangi semua apapun yang sudah dilakukan dan sudah diatur dengan baik. Coba kita buka dulu pesannya apa, solusinya yang terbaik. Karena di sini hoki rezekinya itu kalau saya lihat sini sangat susah untuk didapatkan ya. Di sini di bulan Mei ini, kalau saya lihat untuk zodiak Taurus, di sini ada kata love duduk terbalik ya. Di sini disarankan lebih banyak berdoa ya, lebih banyak beriman. Betul lakukan pencerahan aura dan buatlah magic money ya. Karena di sini kalau saya lihat sih kayaknya ada satu godaan ya yang menutupi aura rezekinya Anda itu adalah orang yang berkulit hitam ya, kurus tinggi langsing, berkulit hitam, rambutnya ikal. Ini adalah orang yang selama ini menutupi aura rezeki Anda, yang selama ini menghalangi semua hal yang baik, ya. Jadi di sini sih kehidupan Anda tuh banyak gelisahnya ya, banyak tidak mendapatkan satu kata tujuan yang tetap. Jadi di sini sih sebenarnya di bulan Mei ini bisa bertemu dengan orang tidak baik ini, tapi ya alangkah baiknya ya Anda jangan terlalu banyak terbuka ataupun banyak berbicara dengan orang ini ya jika Anda udah tahu bertemu dengan mereka. Jadi di sini kalau saya di sini ya untuk mendapatkan satu kata aura rezeki yang baik ada di bulan Mei, cuman agak bersabar saja ya karena bisa dibilang bukan pelit tapi susah untuk didapatkannya karena sudah ditutupi dan dihalang-halangi semua hal yang baik. Lalu lantas bagaimana dengan cara pesannya? Kita akan lihat dulu apakah ada jalan terbaik yang bisa dijalankan ya. Di sini pesannya ini mengatakan bahwa banyak perhatiannya, banyak keselnya, banyak ujian dan cobaan dari suatu rencana tujuan yang dijalankan ya. Jadi di sini ada dewa penolong di bulan Mei ini, cuman agak bersabar karena ya Anda jangan terlalu banyak depresi dan frustasi, banyak terlalu memikirkan sesuatu hal yang tidak baik ya. Karena di sini pesannya mengatakan bahwa lambat laun nanti akan kebuka semua aura rezeki Anda, dimulailah semuanya harapan yang baik supaya Anda benar-benar tidak mendapat satu kata hal negatif yang bisa Anda dapat. Jadi di sini 6 kartu ini pesannya mengatakan bahwa banyak bersabar, banyak menghadapi ujian dan cobaan dengan penuh dengan ikhlas lah ya. Jadi di sini apapun masalah Anda itu ya Anda jalankanlah dengan cara berdoa dan lakukanlah pencerahan aura ya, lebih banyak berdoa, mendekatkan diri dan lakukan magic money supaya Anda tuh benar-benar bisa menarik kembali hoki rezeki dewa penolong hal yang baik yang positif dari alam semesta ya.
Nah, jadi teman-teman di sini untuk orang yang berzodiak Taurus sudah dimengerti ya. Karena di sini ya bukan berarti Anda tidak mendapatkan suatu kata hoki rezeki yang baik, cuman hanya saja di sini masih banyak ada ujian dan cobaan ya. Ada orang yang sengaja ingin menutupi dan menghalangi aura rezeki Anda. Walaupun memang sudah dibuka nanti datang lagi semua hal yang tidak baik yang menutupi Anda. Jadi ya kita berbicara kata amit-amit saja ya. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa hal yang nggak baik. Kita mendoakan yang baik supaya kita semua tujuan rencana bisa berjalan dengan baik dan lancar. Sukses ke depannya, jadi apapun yang dilakukan dapat melakukan sesuatu hal yang lebih baik lagi. Ya, oke teman-teman, hasil ramalan udah selesai. Jika ingin memang berkonsultasi lebih lanjut mengenai pribadi Anda, ya silakan saja dicatat nomor WA saya ingin berkonsultasi ya. Jika sesuai dengan Anda, jika benar-benar bisa ya disonik dengan Anda, ya Anda syukuri. Jika tidak, ya anggap saja sebagai hiburan, ya. Nah, ataupun meramal sesuatu. Jadi, teman-teman di sini hasil ramalan ya cukup sampai di sini. Jika ingin mengetahui lebih banyak, ya Anda berkonsultasi lah ya. Oke, teman-teman, hasil ramalan sudah selesai. Evan Jaya mohon pamit dan sampai jumpa.